Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman semua. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Masih bersama saya, Herlambang. Jadi di video kali ini kita akan sedikit latihan, gitu ya. Jadi di video yang lalu tuh kita sudah membahas tentang sintak percabangan di Python. Bagi teman-teman yang belum menonton video tentang percabangan, bisa melihat link di atas, saya sertakan untuk ke video sintak percabangan. Jadi di video ini, sesuai yang tadi saya sudah katakan, kita akan sedikit latihan. Saya akan memberikan soal. Ini ya, saya ada soal sederhana. Semoga sederhana ya. Jadi saya akan ada soal sederhana. Soal ini saya ambil dari mata kuliah Dasar Pemrograman Universitas Bina Sarana Informatika. Itu. Ada beberapa contoh soal yang saya nanti akan sertakan di link deskripsi. Jadi ada soal ini yang akan kita kerjakan bersama dan nanti ada satu soal lagi latihan untuk teman-teman untuk mencoba dan menguji kemampuan teman-teman dalam memahami sintak percabangan dalam bahasa pemrograman Python. Oke, kita langsung saja. Di sini soalnya kita cek di prosesnya terlebih dahulu. Di prosesnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah potongan 10% didapat jika jumlah beli lebih besar sama dengan 3. Berarti pakai if ya, karena ada jika jumlah beli lebih besar sama dengan 3, maka dia potongannya 10%. Jika tidak lebih sama dengan 3, maka tidak dapat potongan. Kemudian ada aritmatika total harga sama dengan jumlah beli dikali harga dikurang dengan potongan. Kemudian ada daftar harga tiket di sini ya. Kode jurusan SBY, nama kotanya Surabaya, harga 300.000. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video lalu, kita bentuk dulu atau kita bangun dulu logika dari if-nya, baru nanti kita akan buat di sintak Python-nya. Berarti kalau seperti ini logikanya adalah jika kode jurusannya SBY, maka nama kota dan harganya seperti ini. Jika kode jurusannya BL, maka nama kotanya Bali dan harganya 350.000. Dan jika kode jurusannya LMP, maka nama kotanya Lampung dan harganya 500.000. Kemudian kita lihat hasil output inputnya. Nah, maka kita buat tampilan programnya dengan input seperti ini dan output juga seperti ini. Maka tadi kita harus memahami dulu proses yang ada di dalam program yang sederhana ini. Nanti jangan lupa linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Nanti bisa di-download saja beserta dengan soal latihan untuk menguji kemampuannya teman-teman semua. Kita langsung saja. Saya buat file dulu di sini. Misalnya latihan tiket ya, .py saya tes di sini. Kemudian kita bikin dulu tampilan inputnya. Nama sama dengan input gitu ya, input. Kemudian input nama pembeli. Tuh, kita masukkan. Kemudian yang kedua habis nama pembeli nomor handphone sama dengan input ya. Input nomor handphone. Nomor handphone. Kemudian berikutnya apalagi ya, habis input nomor handphone kita cek kode jurusan dan masukkan jumlah beli. Oke, saya kasih nama kode. Kode sama dengan input. Nah, input kode jurusan SBY, BL, kemudian LMP. Ini ya, oke. Kemudian berikutnya adalah jumlah beli. Jumlah, karena dia jumlah beli nanti akan kita kalkulasi, maka kita casting in ya. Casting in input, kemudian masukkan jumlah beli. Jumlah beli ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu berikutnya ini saya tandain dulu. Ini kita bikin input. Kita bikin input. Nah, kita bikin input. Yang kedua kita bikin proses. Jadi kita tetap menggunakan skema IPO, input, proses, dan output. Ini kita bikin proses dulu. Nah, proses yang pertama adalah kita lihat untuk menentukan ini. Menentukan ini ya, nama kota dan harga dulu ya, karena kan potongan dan harga nanti bergantungnya di sini. Berarti kita tentukan di sini dulu untuk sintaknya. Jika SBY, oke kita langsung if gitu ya. Tadi variabel adalah kode
sama dengan SBY, jangan lupa titik 2. Nah, jika kodenya SBY, maka tadi apa? Kota sama dengan Surabaya. Surabaya. Kemudian harga sama dengan, tadi berapa ya? Kita cek lagi. 300.000. Harga sama dengan 300.000. 300.000, oke. Nah, berikutnya untuk yang berikutnya ini Surabaya ya. Surabaya. Nah, kita masuk lagi yang berikutnya. Elif. Kode sama dengan, kenapa pakai elif? Karena kondisinya lebih dari 2. Kalau kondisinya cuma 2, kita cuma hanya pakai else gitu ya. Elif kode sama dengan BL. Kemudian ini saya copy aja di bawah. Saya copy aja di bawah di sini. Sini kurang titik 2. Bali. Kemudian di sini harganya 350.000. Nah, kemudian yang terakhir kita gunakan else gitu ya. Else. Nah, maka ininya kotanya Lampung, harganya adalah 500.000. Nah, kalau sudah berarti kita bikin proses yang berikutnya. Ini proses if yang berikutnya. Proses yang berikutnya adalah potongan. Itu ya, pakai if lagi. If jumlah lebih besar sama dengan 3 tadi ya. Jika potongannya lebih besar sama dengan 3, potongannya 10%. Maka potongan sama dengan, kita kali dulu harga dikali dengan jumlah dikali 10%, 0,1. Di-convert ya, 0,1. Else, berarti kalau tidak lebih dari 3 adalah potongan sama dengan 0. Ini kurang titik 2. Ini kurang titik 2. Ini kurang titik 2. Ini kurang titik 2. Gitu ya. Oke, selalu ada titik 2 di setelah statement if dan else gitu. Oke, yang berikutnya kita proses lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk aritmatika total harga. Total sama dengan jumlah dikali dengan harga dikurang potongan. Tadi ya, jumlah beli dikali harga dikurang potongan. Gitu. Nah, kalau sudah prosesnya sudah semua, maka kita tinggal bikin outputnya. Output kita bikin print. Saya bikin di sini 30 ya, 30 dikali dengan strip biar panjang 30 ya. Ini saya copy aja karena nanti saya pakai lagi. Nah, ini saya taruh sini, kemudian di sini saya print. Kemudian judulnya adalah penjualan tiket bus. Tuh. Print lagi, print. Tinggal diikutin sesuai tampilan ya. Tampilannya aja kita ikutin susunannya. X, Y, Z. Nanti baru kita rapikan X, Y, Z. X, Y, Z. Oke, kemudian bawahnya lagi print nama pembeli, titik 2, koma. Ini ya, koma, nama variabelnya kita ambil. Print, ini saya copy aja ya, biar cepat. Print nomor handphone. Nomor handphone sama ininya no HP. Kemudian kita print lagi, ininya adalah kode jurusan yang dipilih. Gitu ya. Arti di sini nama variabel adalah kode. Kemudian saya copy lagi, di sini adalah nama kota tujuan. Nama kota tujuan di sini kota. Kemudian saya copy lagi. Harga tiket. Di sini harga. Oke. Berarti kita akan mencetak harga dari variabel harga ya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah tiket. Jumlah tiket. Tapi ini jumlah.
Itu. Kemudian tampilannya dipakaikan garis. Kita bikin lagi garis. Oke, lalu bawahnya ada lagi. Print potongan yang didapat 2, koma potongan. Oke, kemudian total bayar ya. Ini total bayar. Kemudian ini total. Nah, kalau diperhatikan itu ada input masukkan uang bayar. Kita bikin lagi di sini. Input. Nah, berarti uang bayar ya. Bayar sama dengan input masukkan uang bayar. Tuh ya. Masukkan uang bayar. Nah, kita bikin proses lagi. Di mana prosesnya itu adalah kembali sama dengan bayar dikurang dengan total. Baru kita cek. Pokoknya selalu menggunakan konsep IPO ya. Input, proses, output, input, proses, output. Kemudian di sini kita masukin lagi print uang kembali. Nah, kalau sudah seperti ini kita run, kita coba run ya. Kita coba run. Nah, nama pembeli Dodi, nomor handphonenya 08 sekian XXXX, jumlah belinya misalnya. Ini kita kode jurusannya SBY, jumlah belinya saya tes 3 dulu ya, 3. Nah, Dodi SBY Surabaya benar, jumlah tiketnya 3, jadi 9. Potongannya berapa nih? 90.000. 90.000, maka total bayarnya 810.000. Saya kasih kembali bayarnya 900.000. Nah, kembali 90.000. Maka selesai sudah, tinggal kita rapikan gitu ya. Kita rapikan di bagian sini. Di bagian sini. Sini kita kasih slash T itu untuk tab 1 slash T itu setara dengan 8 spasi ya. Di sini kita kasih. Nah, nanti kita run lagi. Nah, kita di sini kita lihat di sini ini ya, potongannya desimal ya. Kita bulatkan round potongan. Pokoknya yang desimal-desimal ini kita bulatkan. Round total, round total, kemudian round apalagi? Kembali ya. Round kembali. Nah, seperti ini. Kita run lagi. Ini saya clear. Kita run. Saya namain lagi Dodo. Handphonenya 0813 XXXX. Kita tes yang kedua. BL, jumlah belinya dikit aja, 2. Nah, maka seperti ini. Nanti tinggal diatur posisinya yang bagus. Potongan didapatnya 0. Karena dia lebih besar dari 3 yang dapat potongan ya. Sedangkan kita ini jumlah tiketnya 2. Tinggal masukkan uang bayar, misalnya 700.000. Nah, maka uang kembalinya 0. Nah, ini desimalnya sudah hilang ya. Desimal. Nah, sekarang, Pak, bisa nggak sih formatnya itu dibentuk format ribuan, jadi pakai titik 350.000? Bisa, kita pakai lagi. Di mana nih? Hadiah harga. Pertama kita pakai harga. Format, harga gitu ya. Koma, kutip 1. Salah. Koma D. Kenapa koma D? Karena dia integer, bilangan integer ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahin lagi. Kita tes lagi di sini. Round. Dodo. Handphone 0813 XXXX. Kemudian LMP kita tes 3. Nah, kita lihat nih harga tiketnya. Di sini harga tiketnya seperti ini ya. Oh, 500.000. Tadi 50.000. 500.000. Kurang nolnya. Nah, jadi pakai ini nih. Pakai bilangan ribuan ya. Pakai koma. Berarti ini kita rubah ke semuanya. Format. Ini kita format lagi. Gitu ya. Kita format. Koma, kutip, kutip, koma, D. Gitu ya. Ini juga kita pakai format. Format. Kemudian di sini
koma, kutip-kutip, koma D. Di sini juga kita pakai format. Format, kemudian koma, kutip-kutip, koma D. Tip ini ya. Oke, nah seperti ini. Kita run lagi. Kita run. Ini saya tes dulu 200.000. Nah, clear, kita clear dulu. Terakhir kita run. Nah, kita run lagi. Doi. Nomor handphone 813 XXX. Kita SBY 3. Nah, kita lihat harga tiketnya, format tulisannya udah beda ya. 300, ribu gitu kan, 90.000, 810.000, uang bayar 900 tuh 23. Nah, 90.000. Jadi format ini fungsinya untuk merubah format yang tadinya integer biasa menjadi format ribuan. Ya, sehingga nanti akan ada tanda koma yang menyatakan tanda ribuan seperti itu. Oke, jangan lupa untuk latihan yang berikutnya. Nah, untuk latihan berikutnya saya sudah lampirkan di kolom deskripsi. Nanti bisa dicoba untuk menguji kemampuan teman-teman semua dalam sintak percabangan. Seperti ini ya. Itu nanti bisa dicoba semuanya. Hasilnya bisa dicantumkan di kolom komentar. Semoga teman-teman bisa ya. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Kenapa? Karena subscribe dan like itu gratis. Sampai ketemu lagi dan salam BSI.